Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya di channel belajar ngaji lagi. Kali ini saya akan membahas materi tentang tahapan setan untuk menyesatkan manusia. Ada 6 tahapan setan menyesatkan manusia. Langkah-langkah setan menggoda manusia, bagaimana cara iblis menyesatkan manusia, bagaimana setan menggoda manusia. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada 6 tahapan setan dalam menyesatkan manusia. Langkah yang pertama, diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Inilah langkah pertama yang ditempuh oleh setan. Barulah ketika ia beristirahat dari rasa capeknya, setan akan terus menggoda manusia agar bisa terjerumus dalam dosa pertama ini. Jika telah berhasil, pasukan dan bala tentara setan atau iblis akan diangkat posisi menjadi pengganti iblis. Langkah yang kedua, diajak pada perbuatan bid'ah. Jika langkah pertama tidak berhasil, manusia diajak pada perbuatan bid'ah. Perbuatan ini lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya, karena bahaya bid'ah itu membahayakan agama seseorang, membahayakan orang lain, jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntutan dan tuntunannya. Orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat karena saya merasa amalannya selalu benar. Bid'ah itu menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Setan yang menggoda seperti ini pun juga akan diangkat sebagai pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini. Langkah ketiga, diajak pada dosa besar. Kalau langkah kedua tidak berhasil, setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Lebih-lebih jika ia adalah seorang alim atau yang berilmu dan diikuti oleh barang banyak. Setan lebih semangat lagi menyesatkan alim semacam itu supaya membuat manusia menjauh darinya. Maksiat semacam itu pun akan mudah tersebar dan akan dirasa pula bahwa maksiat itu malah mendekatkan diri pada Allah. Yang berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini dialah yang nanti akan menjadi pengganti iblis. Langkah keempat, diajak dalam dosa kecil, asyak khairun. Jika setan gagal menjerumuskan dalam dosa besar, setan akan mengajak pada dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini juga berbahaya. Dalam firman, dalam hadis riwayat Ahmad, Syekh Syuaib Al-Arab mengatakan dalam hadis sahih, mengatakan, jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di satu lembah, lalu datanglah seseorang dengan seorang membawa kayu sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Maksud hadis, jika dosa kecil terus menumpuk dan tidak terhapus, maka itu akan membinasakan. Di sini tidak disebutkan dosa besar karena jarang terjadi di proses Islam. Dan dosa besar memang benar-benar dijaga agar tidak terjerumus di dalamnya. Demikian dijelaskan oleh Al-Nawawi. Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa kecil lama-lama bisa menjadi besar karena yang pertama menganggap remeh dosa kecil tersebut, yang kedua terus menerus dalam berbuat dosa, karena ingatlah yang namanya dosa ketika seseorang menganggap itu begitu besar atau berbahaya menjadi kecil di sisi Allah. Sebaliknya, ketika dosa itu dianggap remeh, maka menjadi besar di sisi Allah. Ini pula dari Faid Al-Qadir 302. Langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh.
tidak ada pahala, tidak ada sanksi di dalamnya. Namun karena sibuk dengan yang mubah mengakibatkan luput dari pahala, luput dari ibadah, sholat dan beramal soleh. Jika setan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini, maka seorang hamba akan benar-benar tamak pada waktunya. Ia akan tahu bagaimanakah berharganya waktu. Ia pun tahu ada nikmat dan ada akibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik. Jika tidak mampu dalam langkah kelima, maka setan beralih pada langkah yang keenam. Langkah keenam disibukkan dengan amalan yang kurang afdol, padahal amalan yang lebih afdol. Setan akan menggoda manusia supaya ia luput dari pahala amalan yang lebih utama, dan ia terus tersibukkan dengan amalan yang kurang afdol. Mengenai 6 langkah ini seharusnya buat kita bisa melakukan prioritas dalam beramal dan mencari manakah yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 6 langkah setan yang setiap manusia. Semoga kita terhindar darinya. Lain kali kita sambung lagi. Saya rasa cukup jangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.